Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zinisia Baru Suarez, NIM 15 14 51 10 20. Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, Angkatan keempat. Terima kasih. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan kembali seminar hasil saya yang berjudul Indeks Kesesuaian Wisata di Pantai Dolokuang, Cristo Rei, di Timor Leste. Langsung saja saya ingin mempresentasikan bab 1, yaitu pendahuluan. Timor Leste merupakan negara kepulauan yang terletak di utara benua Australia dan negara Republik Indonesia, dengan luas wilayah sebesar 14.874 km. Bisa dilihat pada gambar tersebut menunjukkan gambar dari peta Timor Leste, dan ibu kota dari Timor Leste yaitu Kota Dili. Timor Leste memiliki banyak sumber daya alam, salah satunya adalah pantai. Beberapa pantai yang terdapat di Timor Leste di ibu kota Dili, wilayah Cristo Rei, yaitu Pantai Dolokuang. Bisa dilihat pada gambar tersebut menunjukkan dari gambar Pantai Dolokuang. Pantai Dolokuang memiliki pantai berpasir putih, karakteristik pasir, dan air laut yang sangat jernih, sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata. Tetapi belum dimanfaatkan secara optimal, dan potensi dari Pantai Dolokuang itu sendiri sangat cocok untuk dijadikan seperti salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah. Tetapi kekurangan dari kawasan Pantai Dolokuang, akses untuk menuju Pantai Dolokuang sangat jauh dan jalannya tidak mendukung, sehingga belum ada fasilitas yang terbangun di kawasan Pantai Dolokuang, dan kondisi dari kawasan Pantai Dolokuang serta belum ada pusat informasi dan tim penyelamat. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar tersebut menunjukkan gambar dari patung Cristo Rei. Patung Cristo Rei dari bahasa Portugis yaitu Cristo Raja. Ketinggian dari patung Cristo Rei sebesar 27 meter, dikarenakan simbol pada saat Timor Leste masih dijajah oleh negara Republik Indonesia, dan diresmikan pada tanggal 15 Oktober 1996. Patung Cristo Rei memiliki keindahan yang menarik wisatawan untuk berwisata di area patung Cristo Rei dan juga di Pantai Dolokuang. Pemanfaatan bagi masyarakat biasanya berwisata olahraga, rekreasi pantai, dan aktivitas wisata lainnya. Selanjutnya, menurut Enggabito 2013, indeks kesesuaian wisata diperlukan untuk pengembangan kawasan wisata, yaitu untuk melakukan dampak lingkungan, pengendalian, dan pembatasan pengelolaan. Menurut Yulisa et al. 2016, pemanfaatan kawasan pantai harus mempertimbangkan wilayah sekitar agar tidak merusak ekosistem. Dan menurut Yulianda, dalam penelitian ini kelas kesesuaian dibagi menjadi 4 kelas, yaitu sangat sesuai bersyarat, dan tidak sesuai. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1. Bagaimanakah indeks kesesuaian wisata di Pantai Dolokuang, Cristo Rei, di Timor Leste? 2. Faktor pembatas apa saja yang mempengaruhi indeks kesesuaian wisata di Pantai Dolokuang, Cristo Rei, di Timor Leste?
tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu satu, mengetahui indeks kesesuaian wisata di Pantai de Locuan Cristo Rei di Timor Leste. Dua, mengetahui faktor-faktor pembatas indeks kesesuaian wisata di Pantai de Locuan Cristo Rei di Timor Leste. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan informasi secara ilmiah dalam upaya pengembangan dari kawasan Pantai de Locuan Cristo Rei di Timor Leste. Batasan penelitian ini hanya dilakukan di batas kawasan Pantai de Locuan Cristo Rei di Timor Leste mengenai indeks kesesuaian wisata dan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kesesuaian wisata. Dan analisis ini mempertimbangkan 10 parameter yang memiliki 4 klasifikasi penilaian. Selanjutnya akan membahas bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Menurut Huta Barat et al. 2019, tipe pantai dapat dibedakan berdasarkan tipe substrat yang membentuk hamparan pantai. Yang satu, pantai berpasir. 2, pantai berbatu. 3, pantai berlumpur. Menurut Dahuri 2003, pantai-pantai yang terdapat di Indonesia secara morfologi dapat dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu pantai terjal berbatu, pantai landai, pantai dengan bukit, pantai beralur, pantai lurus di daratan pantai, pantai berbatu, dan pantai yang terbentuk adanya erosi. Nonji 2002, wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara darat dan laut. Menurut Pratiktok et al. 1997, daerah pantai adalah suatu kawasan pesisir beserta perairannya di mana daerah tersebut masih dipengaruhi oleh aktivitas darat maupun aktivitas laut. Selanjutnya, berdasarkan konsep pemanfaatan wisata diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan ekowisata menurut Yuliana 2007. Analisis kesesuaian wilayah dikaitkan dengan kegiatan di sekitar pantai seperti berjemur, bermain pasir, wisata olahraga, berenang, snorkeling, dan aktivitas wisata lainnya. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Bab 3, yaitu metodologi. Penelitian ini hanya dilakukan di kawasan Pantai de Locuan Cristo Rei di Timor Leste pada bulan Januari 2019. Lokasi penelitian bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang titik merah menentukan lokasi dari penelitian. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat tulis untuk mencatat data di lapangan, kamera untuk mengambil dokumentasi di lapangan, rollmeter untuk mengukur lebar pantai, Global Positioning System atau GPS untuk menentukan titik lokasi, CCDs untuk mengukur kecerahan perairan, tongkat skala untuk mengukur kedalaman perairan, water pass untuk mengukur benda keadaan rata baik, tali untuk mengukur kemiringan pantai, drive pool untuk mengukur kecepatan arus, kayu 2 meter untuk mengukur kemiringan pantai, alat dasar selam atau ADS untuk snorkeling. Selanjutnya, metode pengambilan data. Pengambilan data di kawasan Pantai de Locuan dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu purposive sampling yaitu teknik pengambilan data secara sengaja dan sudah ditentukan sehingga yang ingin diteliti dapat terwakili menurut Fakrul 2007. Selanjutnya, komponen data, jenis data, dan metode pengambilan data. Metode pengambilan data ada 2, data primer dan data sekunder. Komponen data
yaitu tipe pantai, lebar pantai, kedalaman perairan, material dasar perairan, kemiringan pantai, kecepatan arus perairan, kecerahan perairan, penutupan lahan pantai, biota berbahaya, ketersediaan air tawar, sarana dan prasarana. Komponen data pada tipe pantai yaitu penentuan tipe pantai dilakukan berdasarkan pengamatan visual di lapangan yang diamati yaitu warna pasir dan material dasar. Komponen data pada lebar pantai, pengukuran lebar pantai berdasarkan menggunakan roll meter, yaitu diukur jarak antara vegetasi terakhir yang ada di pantai dengan pasang tertinggi. Komponen data kedalaman perairan yaitu pengukuran kedalaman pada pantai Dolokoang menggunakan tongkat skala. Nilai yang ditunjukkan pada tongkat skala ini merupakan nilai kedalaman dan penentuan kedalaman dari 15 meter dari garis pantai. Komponen data material dasar, penentuan berdasarkan pengamatan visual yang diamati yaitu substrat dan material apa saja yang terdapat di lokasi pantai Dolokoang. Komponen data kemiringan pantai menggunakan roll meter, kayu 2 meter, tali dan water pass. Diletakkan kayu 2 meter pada batas pantai teratas, vegetasi terakhir terluar secara horizontal di atas pasir. Setelah dipastikan horizontal atau tegak lurus, dihitung ketinggian di ujung tongkat dengan roll meter. Setelah didapatkan panjang garis horizontal vertikal, maka diketahui kemiringan pantai. Komponen data kecepatan arus, pengukuran menggunakan drift pole yang diikat dengan tali dan menetapkan waktu 5 menit. Setelah waktu selesai, diukur jarak tempuh layang-layang arus tersebut dan kedalaman dari garis pantai 10 hingga 40 hingga 50 meter. Komponen data pada kecepatan arus, pengukuran menggunakan drive pole yang diikat dengan tali, kemudian menetapkan waktu 5 menit. Setelah waktu selesai, diukur jarak tempuh layang-layang arus tersebut dan kedalaman dari garis pantai 40 hingga 50 meter. Komponen data pada kecerahan perairan, pengukuran menggunakan CCDs yang diikat dengan tali, kemudian diturunkan perlahan-lahan ke dalam perairan hingga pengamatan secara visual tidak terlihat dan langsung mengetahui kecerahan perairannya. Dan kedalaman dari garis pantai 10 hingga 15 meter. Komponen data pada penutupan lahan pantai yang diamati vegetasi yang lebih dominan. Komponen data pada biota berbahaya dilakukan dengan cara snorkeling dan wawancara di sekitar pantai. Adapun biota berbahaya bagi pengunjung ekowisata diantaranya bulu babi, ubur-ubur, anemon, ular, hiu, ikan pari, dan lepur. Komponen data pada ketersediaan air tawar yaitu mengukur jarak antara lokasi penelitian dengan lokasi sumber air tawar yang tersedia. Selanjutnya, analisis data. Analisis kesesuaian pada pantai Dolokoang yang dilakukan dalam penelitian ini hanya fokus pada kawasan wisata pantai kategori rekreasi. Analisis kesesuaian ini mempertimbangkan 10 parameter. Bisa dilihat pada gambar tersebut menunjukkan semua parameter yang akan diteliti.
Matriks indeks kesesuaian wisata pantai kategori rekreasi mengacu pada matriks kesesuaiannya Yulianda 2007. Selanjutnya, menurut Yulianda 2007, nilai maksimum pada matriks indeks kesesuaian wisata pantai adalah 156, di mana nilai tersebut merupakan hasil penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot dengan skor maksimum. Nilai tersebut digunakan dalam menghitung nilai indeks kesesuaian wisata. Dengan rumus sebagai berikut, IKW sama dengan NI bagi NMAX kali 100%, di mana keterangannya IKY adalah indeks kesesuaian wisata, NI nilai parameter ke-1 bobot kali skor, NMAX nilai maksimum wisata 156. Selanjutnya, berdasarkan matriks indeks kesesuaian wisata pantai kategori rekreasi tersebut, ada pun 4 klasifikasi penilaian kesesuaian wisata dapat dilihat pada tabel tersebut. Nilai kesesuaian tidak sesuai nilai kesesuaiannya kurang dari 44%. Sesuai bersyarat nilai kesesuaiannya mulai dari 44% hingga 63%. Sesuai nilai kesesuaiannya mulai dari 63% hingga 81%. Sangat sesuai nilai kesesuaiannya mulai dari 81% hingga 100%. Sumber modifikasi Yusuf 2007. Selanjutnya akan membahas hasil dalam pembahasan. Faktor-faktor pembatasan indeks kesesuaian wisata yaitu tipe pantai, lebar pantai, kedalaman perairan, material dasar, kemiringan pantai, kecepatan arus perairan, kecerahan perairan, penutupan lahan pantai, biota berbahaya, dan ketersediaan air tawar. Bisa dilihat pada gambar tersebut masing-masing parameter yang peneliti ambil di lokasi kawasan Pantai Dolokoan. Selanjutnya, indeks kesesuaian wisata di Pantai Dolokoan. Bisa dilihat pada gambar tersebut menunjukkan hasil dari semua parameter dan akan membahas satu persatu dari parameter. Hasil pengukuran pada parameter tipe pantai berdasarkan pengamatan tipe pantai pada Pantai Dolokoan berupa pasir putih dan sedikit karang. Dalam matriks kesesuaian wisata, tipe pantai pada Pantai Dolokoan tergolong dalam kategori sesuai. Dan menurut beberapa jurnal yang saya baca, Tabunang et al. 2013 mengatakan bahwa tipe pantai dan perairan berpasir lebih sesuai untuk kegiatan wisata dibandingkan pantai berlumpur dan pantai berkarang. Selanjutnya, hasil pengukuran pada parameter lebar pantai. Berdasarkan pengukuran pada Pantai Dolokoan yang didapatkan bahwa lebar pantai 30 meter. Dalam matriks kesesuaian wisata pada Pantai Dolokoan tergolong dalam kategori sangat sesuai, sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan aktivitas di sepanjang Pantai Dolokoan seperti rekreasi pantai, jalan-jalan, dan sarana bermain bagi anak-anak. Selanjutnya, hasil pengukuran pada parameter kedalaman perairan. Berdasarkan hasil pengukuran pada Pantai Dolokoan yang didapatkan 3 hingga 4 meter, dari kedalaman 40 hingga 50 meter dari garis pantai. Dan dalam matriks kesesuaian kedalaman pantai pada Pantai Dolokoan tergolong dalam kategori sangat sesuai, sehingga kedalaman perairan di Pantai Dolokoan baik untuk dijadikan tempat wisata pantai, terutama mandi dan berenang.
Selanjutnya hasil pengukuran pada parameter material dasar. Berdasarkan pengamatan secara langsung pada material dasar pada Pantai Dolokuan berupa perairan substrat berwarna pasir, berwarna putih, sangat sesuai untuk dijadikan wisata rekreasi dan berenang dalam matris kesesuaiannya pada Pantai Dolokuan dalam kategori sesuai. Hasil pengukuran pada parameter kemiringan pantai berdasarkan pengukuran kemiringan pantai pada Pantai Dolokuan yaitu 8,54 termasuk kategori pantai. Pantai datar dan atau pantai landai dalam matriks kesesuaian kategori sesuai. Menurut beberapa jurnal yang saya baca, Armos 2013, pantai datar sampai pantai landai sangat baik untuk kegiatan wisata renang, di mana wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas seperti main pasir, serta dapat bermain dengan ombak di tepi pantai. Selanjutnya, hasil pengukuran pada parameter kecepatan arus. Berdasarkan hasil pengukuran pada kecepatan arus di Pantai Dolokuan yaitu 0,035 meter per detik, termasuk dalam kategori sesuai, dan tidak membahayakan wisatawan yang melakukan kegiatan wisata mandi dan renang di Pantai Dolokuan. Dan menurut beberapa jurnal yang saya baca, Armos 2003 mengatakan bahwa hal ini juga dilakukan bahwa arus yang sangat kencang dapat membahayakan kenyamanan bagi wisatawan. Sebaliknya arus yang kecil atau tenang memberikan rasa nyaman untuk aktivitas wisata pantai. Selanjutnya, hasil pengukuran pada parameter kecerahan perairan. Berdasarkan hasil pengukuran pada Pantai Dolokuan yaitu lebih dari 10 meter, termasuk dalam kategori sangat sesuai. Dan beberapa jurnal atau sumber yang saya baca, Mahmudin 2015 mengatakan bahwa kecerahan perairan sangat terpengaruhi terhadap kenyamanan wisatawan dalam melakukan kegiatan mandi dan renang. Semakin cerah perairan, semakin baik untuk kenyamanan wisata saat rekreasi pantai, snorkeling dan menyelam. Selanjutnya, hasil pengukuran pada parameter penutupan lahan pantai. Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung pada Pantai Dolokuan yang telah ditemukan paling dominan yaitu pohon bidara laut atau Gizipus mauritiana, lahan terbuka dan semak berluka rendah, termasuk dalam kategori sesuai. Hal ini disebabkan pada Pantai Dolokuan tersebut memiliki substrat pasir yang sangat baik untuk untuk habitat tumbuhan bidara laut, menurut Mahmudi 2015. Selanjutnya, hasil pengukuran pada parameter biota berbahaya. Berdasarkan hasil pengamatan pada biota berbahaya, tidak ditemukan biota berbahaya seperti bulu babi, hiu, ikan pari, lepung. Hal ini diduga karena tidak ada vegetasi lamun di Pantai Dolokuan yang dimanfaatkan bulu babi sebagai habitatnya. Di lamun. Selain itu, berdasarkan 20 responden mengatakan bahwa tidak ada selain itu, berdasarkan 20 responden yang diwawancarai 100% mengatakan bahwa tidak ditemukan biota berbahaya dalam matriks kesesuaian tergolong dalam kategori sangat sesuai. Selanjutnya, hasil pengukuran pada parameter ketersediaan air tawar. Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, jarak kawasan Pantai Dolokuan yaitu sebesar 0,21 km
atau 210 meter dalam matriks kesesuaian tergolong dalam kategori sangat sesuai. Dari 10 parameter ini, hasil analisis kesesuaian wisata pantai untuk kategori rekreasi di wilayah Pantai Dolokuan dengan mempertimbangkan semua parameter yang mempengaruhi adalah untuk total skor NI 146, skor tertinggi atau NMAX 156. Nilai dari semua parameter indeks kesesuaian wisata sebesar 93,58%. Dan termasuk dalam kategori sangat sesuai. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar tersebut menunjukkan nilai indeks kesesuaian wisata ditampilkan dalam bentuk peta kesesuaian wisata di Pantai Dolokuan. Pada titik merah menunjukkan titik lokasi dari penelitian, dan yang warna hijau merupakan tempat parkiran untuk akses jalan kaki ke Pantai Dolokuan itu sendiri. Selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu 1. Kawasan Pantai Dolokuan sangat sesuai untuk kegiatan wisata kategori rekreasi pantai dengan nilai indeks kesesuaian wisata pada Pantai Dolokuan yaitu 93,58%. 2. Faktor pembatas indeks kesesuaian wisata di Pantai Dolokuan adalah tutupan lahan pantai dan lebar pantai. Saran, adapun penelitian dalam saran ini yaitu 1. Penelitian lebih lanjut diperlukan penambahan parameter seperti sampah, gelombang, baku mutu air laut untuk wisata pantai. 2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai daya dukung kawasan dan penataan kawasan agar wisata nyaman serta pengembangan wisata pantai ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan. 3. Penelitian lebih lanjut mengenai wisata bahari di Pantai Dolokuan. Sekian presentasi saya. Jika teman-teman ingin menanyakan lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton presentasi saya, terima kasih. Dan bila ada salah kata dalam presentasi saya mohon maaf.